Wa man taba an syai'in minadz dzunub wa huwa musirrun 'alaihi aw 'azimun 'alal 'aud ilaih fala taubatalah. Barang siapa tobat dari sesuatu dari dosa sedangkan dia masih mengekali atasnya atau bercita-cita untuk kembali kepadanya, maka tidak ada tobat ngarannya. Kada ada tobat. Nah, kita nih bertobat tapi dalam hati asa hendak aja masih ada mau ulangi lagi tuh bakal ada tobat ngarannya. Ngaran tobat itu yang kayak tadi, menyesal dan kada akan mau ulang lagi. Wa syartu sihhatit taubati, bermula syarat sahnya tobat. Sidqun nadam 'ala dzunub, benar-benar menyesal atas dosa. Itu satu. Benar-benar menyesal atas dosa. Dan kayak apa mengetahui bujur-bujur menyesal itu? Nang bisa diterima Allah. Kayak apa sesalnya? Kan menyesal nih sesuatu yang kada jelas. Aku menyesal bener dulu. Menyesalnya kayak apa? Nah, perbandingan menyesal nang dengan sesal macam itu hanya diterima oleh Allah sesalnya itu. Karena menyesalnya ada yang menyesal banget, ada yang setengah menyesal, ada beberapa menyesal, kan macam-macam menyesal nih. Nah, lalu kita ada ukuran menyesalnya itu kayak apa? Imam Ghazali menjelaskan ngaran menyesal nang diterima itu kita diberi orang minuman yang sangat lezat. Minuman yang sangat lezat. Nah, lalu kita minum minuman tadi. Minum minuman tadi. Tonton habis minum dipadahkan oleh orang. Ujar orang, ikam tahulah minuman ikam minum tadi itu dalamnya racun. Dalamnya itu racun. Dan biasanya orang mbah minum tuh paling-paling setengah bulan mati. Biasanya sudah itu. Bila orang minum pun sidin itu paling-paling setengah bulan tuh mati. Nah, menyesal lah kita minum nang tadi teh. Dalam hatinya menyesal lah minum tadi. Kayak apa sesalnya? Sesal kita tuh kayak apa? Nah, itu sudah kebiasaan. Bila orang minum minuman yang diulasidin yang manis, yang nyaman tuh sudah biasa. Paling lawas setengah bulan mati orangnya. Nah, kayak apa menyesalnya kita minum itu? Menyesalnya tuh kayak apa? Menyesal benar dalam hati nih. Luar biasa menyesalnya minum itu. Nah, bila sesal kita macam itu terhadap kita dosa-dosa yang dilakukan, nah hanyar itu disebut sesal nang bujur ngarannya. Itu ukuran menyesal. Bila di bawah pada itu sesalnya, belum lagi disebut sidqun nadam, belum disebut bujur-bujur menyesal. Contoh lain nang menyesal, nang ini, nang tadi nomor 1, nang nomor 2. Kita menghutangi lawan orang seluruh harta yang kita miliki. Misal kita ada bisi duit 10 miliar, itu duit kita ada 10 M. Lain pada itu kita kada lagi bisi duit. Bisi apa-apa cuma ada bisi 10 M, itu harta kita. Datang orang, ujar orang,
minjam pang duit nang 10 M itu nah seminggu aja aku minjam kayaknya jam ku beri sekian keuntungannya. Nah, kita minjami 10 M habis sudah harta kita hari lagi kita unjuk oninya bawanya 10 M. Datang ada orang Mahabarakan, kenapa ya kamu unjuk duit 10 M lawan itu mau hakunnya terus yang banyakan sudah ditipunya orang sebanyakan ditipunya, duitnya pasti habis dan nggak dibayarin lagi hutangnya. Tuh si A contohnya, si B contohnya, tuh 10 M tak tipu, tuh 10 M tak tipu, tuh 10. Kenapa jam hakun mau unjuk? Orangnya sudah lari ke lagi pada sini. Nah kayak apa sesalnya kita mau unjuk duit nang 10 M nang habis-habisan itu? Kayak apa kita menyesalnya? Nah itu sekurang-kurang sesal. Bila sesal kita macam itu terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu bisa disebut dengan bujur-bujur sesal ngarannya. Bila kurang pada itu sesalnya, masih belum disebut bujur-bujur sesal. Tetangis orangnya tuh, pasti menangis. Harta sebut-sebutin nggak ada lagi bisa harta, semuaan diunjuk lawannya. Sekalinya penipu orangnya udah hilang ada lagi. Nah, tetangis kita tuh pasti tetangis. Nah, jadi Imam Ghazali mensyaratkan bahwa tobat yang bujur itu pasti ada air mata. Nah, tobat yang bujur itu pasti ada air mata. Bila kada ada air mata, belum bujur sesal lagi. Nah, kita pernah bahari berbuat ini, belum pernah ada keluar air mata, belum sesal nang sebujurnya. Karena dua contoh tadi pasti menangis. Kenapa jam hakun diberi sidin minuman itu semuaan ada orang bila minum pun sidin mati paling banyak setengah bulan. Tatangis kita nih tuh setengah bulan macam hal lagi 3 hari setengah bulan nah tatangis tuh daripada menyesalkan minum nih tuh. Sama lawan duit yang diunjuk habis-habisan tadi menyesal luar biasa aja. Tatangis juga kita nih tuh. Ada kelihatan lagi semuaan diunjuk harta benda. Sekalinya penipu orangnya. Nah, bila kita melakukan dosa lalu kita menyesal, sesalnya nang kaya itu disebut bujur-bujur sesal. Nah, itu bisa diterima tobatnya. Bila kurang pada itu diragukan diterima tobatnya. Bila kurang pada itu sesalnya diragukan untuk diterima tobatnya. Sidqun nadam ala dzunub satu. Ma'asihati azmi ala tarkil aud ilaiha muddatal umur serta sahnya mencita-cita atas meninggalkan mengulang kepadanya selama-lamanya. Itu bersatu aja menyesal dan kadang mau ulang lagi. Mungkin kita sudah dipadahakan orang nah minuman pun sidin itu manis tapi setengah bulan mati. Datang pulang sidin lawan kita hendakan minum pasti kita ada akun lagi minum pasti ada lagi minum walaupun disuruh sidin itu nggak ada beracun itu ada akun minum lagi kita. Nah itu dong bujur-bujur menyesal. Datang pulang nang kita hutangi teh kan janji sebulan kita punya berhutang lawan kita. Datang lawan kita aku berhutang lawan kamu pulang dan apa aku lagi kita menghutangi tentu pasti kita menghutangi lagi. Ini sudah penipu orangnya sudah tahu yang dahulu aja kada bayar lagi yang berhutang pulang pasti kada menghutangi. Nah, dalam hati kita kuat cita-cita bila sidin itu memberi aku minuman aku kada minum lagi tuh bang. Bila itu berhutang pasti kada aku hutangi lagi. Nah itu cita-cita yang kuat dalam hati. Nah kayak itu juga dengan dosa kada akan mengulang lagi seperti itu. Nah itu disebut ngarannya nang tobat nang pasti diterima oleh Allah. Bila kada macam itu tobat kita belum dikatakan tobat yang bujur dan itu kada ada kepastian untuk diterima oleh Allah. Wa man taba an syai'in min adz-dzunub wa huwa musirrun 'alaihi aw 'azimun 'ala al-'aud ilaihi fala taubatalah. Barang siapa tobat dari sesuatu dari dosa sedangkan dia masih mengekali atasnya atau bercita-cita untuk kembali kepadanya maka tidak ada tobat ngarannya. Kada ada tobat.
Nah, kita nih bertobat tapi dalam hati asa hendak aja masih ada mau ulangi lagi tuh bakal ada tobat ngarannya. Ngaran tobat itu yang kayak tadi menyesal dan kada akan mau ulang lagi. Wal yakunil murid alad dawam, dan hendaklah seorang murid itu terus menerus bigayatil minal i'tirab, pada kesudahan daripada mengakui, bitaksir dengan kekurangan, anil qiyam daripada melaksanakan, bima yajibu alaihi min haqqi rabbih, dengan sesuatu yang wajib atasnya daripada hak Tuhannya. Nah, orang yang sudah tobat dengan sedemikian tadi, orang yang sudah menyesal melakukan dosa dengan seperti sesal nang tadi contohnya, tapi inya disuruh tetap mengakui masih kurang lagi daripada nang target, masih kurang daripada tobat nang bujur. Padahal sudah bujur tobatnya, padahal air matanya sudah kada kisah lagi, penyesalannya sudah menyesal nang kayak tadi, tapi tetap inya disuruh bahwa itu masih kurang, masih kurang. Jadi orang ini selalu berada dalam kerisauan, dalam kesedihan. Wa mata hazina ala taksirihi, manakala dia sedih atas kekurangannya itu, wan kasara qalbuhu min ajlih, dan sakit hatinya dari karena itu. Tobat sudah bujur tobatnya sebenarnya, karena menyesalnya nang kayak orang nang kematian tadi. Cuma tetap ini sedih karena merasa tobat ini belum lagi bujur. Nah, merasa tobat ini masih kurang lagi. Nah, bila mana dia demikian, falya'lam annallah indah, maka hendaklah dia tahu bahwasanya Allah itu berada di sisinya. Nah, berarti tobat itu sudah diterima oleh Allah. Tobat itu sudah diterima oleh Allah kalau macam itu. Idh yaqulu subhanah, karena Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku berada di sisi orang yang sakit hatinya dari karena aku, ujar Tuhan. Nah, di waktu kita sakit hati karena kita merasa tobat kita ini belum sempurna, kita sakit hati karena tobat kita ini belum bujur, padahal tobatnya sudah bujur. Nah, di saat itulah Allah menerima tobat tadi, karena ujar Tuhan, aku berada di sisi orang yang sakit hatinya dari karena aku itu. Nah, wa 'alal murid ayyah tariza. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.